Saya ulangi, produk affiliateku.com yang akan saya review malam ini itu adalah ini, MyBio, teman-teman. Oke, MyBio. Nah, untuk saat ini ya, MyBio ini masih dalam periode tester. Maksudnya apa? Uji coba gitu. Jadi, bagi teman-teman yang mendaftar di periode tester MyBio, itu teman-teman dapat lisensi untuk 1 tahun pemakaian secara gratis untuk MyBio. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham MyBio ini apa, MyBio ini adalah BioLink atau biodata link ya, BioLink. Yang dimana itu teman-teman bisa mencantumkan berbagai link, baik itu link sosmed, link maupun link website gitu, ataupun link-link embed video dari YouTube maupun TikTok. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk contohnya itu kayak gini MyBio. Bentar, saya tunjukkan contoh yang sudah jadi ya. Nah, ini MyBio saya ya. Ada musiknya juga teman-teman. Bisa terdengar ya musiknya ya. Ini kalau tampilan laptop kayak gini. Ini isinya link. Jadi teman-teman bisa. Nah, ini juga bisa di stop ya. Untuk musiknya bisa di stop. Untuk musiknya itu auto reply ya, auto play. Tapi juga bisa di stop. Oke, lalu ini adalah link. Nah, link-link ini itu bisa teman-teman cantumkan tanpa batas link. Jadi mau sebanyak apapun link produk maupun link website teman-teman itu bisa dicantumkan di sini semua. Linknya itu tanpa batas. Nah, ini kayak video-video dari YouTube teman-teman ya, dari akun teman-teman juga bisa dicantumkan di sini. Jadi kalau ada orang yang lihat-lihat link teman-teman, itu kan bisa sekalian mempromosikan sosmed teman-teman juga gitu. Konten-konten teman-teman yang paling bagus, yang teman-teman sukai, yang paling bagus itu bisa cantumkan di sini semua. Ini linknya itu tanpa batas. Dan satu lagi keunggulannya MyBio adalah di MyBio ini satu akun itu bisa bikin banyak biolink. Kayak saya nih contohnya, saya punya 3 akun biolink. Salah, 3 biolink dan menggunakan akun yang sama. Ini akun saya ya, Nia Fadila, dan ini biolink saya. Saya sudah membuat 3 akun contoh. Salah, 3 akun biolink. Nah, 3 biolink contoh. Lalu untuk editingnya, nah ini ya ditambah akun ini, diklik tambah, itu untuk menambahkan akun biolinknya. Jadi baik itu mencantumkan link maupun membuat biolink itu tanpa batas. Nah, kita buat MyBio seperti itu. Untuk tampilan MyBio ini sendiri masih dalam bentuk itu ya, kayak apa? List, kayak list ya, list link gitu. Nanti untuk kedepannya, untuk versi selanjutnya itu insya Allah kita akan kembangkan MyBio ini, MyBio ini kayak landing page gitu. Kalau sekarang kan ini ya masih dalam bentuk bio link gitu, masih dalam bentuk kayak list-list link, kumpulan link saja ya teman-teman. Tapi untuk kedepannya kita akan terus mengembangkan fitur-fiturnya. Nah, seperti itu. Lalu untuk bagi teman-teman yang sudah mendapatkan lisensi gratis 1 tahun, itu juga kalau ada update-nya itu masih tetap gratis sampai 1 tahun. Jadi untuk teman-teman yang daftar sekarang, itu daftar membuat akun MyBio, itu dapat lisensi gratis selama 1 tahun. Lalu kalau lisensinya habis, gimana? Setelah setahun lisensinya habis, biayanya berapa? Nah, untuk kami itu biayanya itu lisensinya segini, 37.500 per tahun. Murah banget ya teman-teman ya, nggak sampai 40.000. Itu teman-teman bisa dapatkan fitur MyBio yang
powerful tadi. Linknya tanpa batas, bisa bikin akun BioLink juga tanpa batas. Dan bisa custom nama teman-teman sendiri. Kayak ini, MyBioPack-nya Fadila, MyBio.id, Nia kedua gitu ya, Nia admin. Nah, ini juga bisa custom itu, custom linknya juga gitu. Hmm, seperti itu ya. Nah, kalau di tempat lain, bioling di tempat lain mungkin teman-teman sudah pernah lihat, itu harganya lumayan fantastis ya. Rata-rata di harga di atas 100, tapi di sini di affiliateku.com kita pasang harga segini. Nggak sampai 40.000 setiap lisensi untuk 1 tahun. Dan ini fitur-fiturnya ya. Link sosmed, link sosmed apapun bisa dimasukkan di situ teman-teman. Dan custom link tanpa batas. Jadi bisa memasukkan semua link ya. Banyak link tanpa batas. Nah, banyak link kayak gini tanpa batas. Ini masih belum semua produk affiliateku.com saya masukkan, masih belum semua ya. Ini masih bertahap saya masukkan satu persatu gitu. Bisa mau ratusan link pun bisa teman-teman masukkan semua ke sini. Lalu dapat buat akun BioLink juga tanpa batas. Mau sebanyak apapun teman-teman buat BioLinknya itu bisa. Dalam satu akun bisa buat banyak BioLink juga. Gitu. Nah, ini embed video TikTok, TikTok dan YouTube. Embed video itu yang kayak tadi ya, mencantumkan video kayak gini. Itu embed video ya teman-teman. Hmm, lalu custom link. Hmm, lalu gratis update versi selanjutnya. Kalau sudah daftar, kan sekarang teman-teman daftar gratis nih, dapat lisensi aktivasi selama 1 tahun. Kalau ada update dari MyBio, itu teman-teman nggak perlu khawatir bayar lisensinya selama lisensinya masih aktif. Itu dapat gratis update. Nah, jadi seperti itu. MyBio ini akan secara berkala itu terus diupdate ya untuk fitur-fiturnya, teman-teman. Lalu untuk daftar MyBio-nya bagaimana? Nah, itu mudah. Bentar. Teman-teman cukup ke ini halaman mybio.id. Nah, itu teman-teman klik saja register now. Nah, ini ya. Atau kalau browser teman-teman itu pakai bahasa Indonesia, itu daftar. Klik tulisan daftar. Nah, tulisannya di sini tempatnya. Klik ini. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan username ya, atau nama pengguna, email, dan password. Passwordnya ini 2 kali. Maksudnya itu password atas dan password yang bawah itu harus sama ya. Lalu klik register. Nah, setelah teman-teman klik register, itu jangan login dulu. Setelah klik register, itu hubungi saya. Hubungi WA saya untuk aktivasinya. Gitu. Karena setelah teman-teman register itu, saya harus mengaktifkan akun teman-teman secara manual. Jadi setelah klik register, habis mengisi data ya, lalu klik register, itu teman-teman WA saya, japri saya. Kak Nia mau aktivasi MyBio atas nama ini, gitu. Seperti itu teman-teman. Baru setelah saya bilang oke, sudah aktif, baru teman-teman bisa login. Langsung saja ke halaman login nanti. Bisa di-refresh kayak gini ya, MyBio-nya. Nanti langsung ke halaman loginnya. Nah, untuk di halaman login ini, perlu teman-teman ingat, itu teman-teman harus mencantumkan atau mengetik email yang sudah didaftarkan tadi sama password ya. Ingat teman-teman, yang dicantumkan di sini di kolom email itu adalah mencantumkan email dan password yang sudah didaftarkan. Biar bisa login. Baru teman-teman login. Nah, oke. Saat login itu tampilan pertamanya itu ini nanti kosong, nggak ada biolinknya, kan baru daftar. Jadi ini nanti kosong. Lalu untuk mau menambahkan biolink, itu klik saja tombol tambah di sini. Ini untuk membuat biolink.
Seperti ini teman-teman, tampilan edit halaman bio-linknya. Seperti ini. Di sini itu ada fitur foto, foto bio, itu yang ini. Foto profil ya, maksudnya foto profil. Nah, kayak gini nanti tampilannya. Untuk ukuran foto bio atau foto profil itu pakai ukuran kotak ya. Ukuran kotak 1:1 gitu. Soalnya kan biar tampilannya itu nggak melebar atau nggak memanjang ya. Jadi tampilan fotonya itu harus kotak, pakai yang kotak. Biar bagus gitu. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Bentar. Nah, maksud saya foto kotak itu kayak gini. Gambar yang ukurannya itu kotak-kotak kayak gini loh teman-teman. Nah, yang kayak gini. Bentar, saya contohkan aja ya. Ini cuma contoh, anggap saja ini foto. Nah, gambarnya harus kotak gini. Biar support, biar nggak kayak, biar nanti gambarnya itu nggak berubah kayak entah itu berubah jadi melebar atau jadi memanjang gitu ya. Lalu teman-teman tunggu sampai ada tulisan sukses upload. Nah, kalau sudah ada tulisan sukses upload, itu berarti gambarnya sudah tersimpan, teman-teman. Oke, berarti gambarnya sudah berhasil di-upload. Jadi aman. Kalau nggak punya foto yang kotak, itu bisa diedit pakai HP. Kan di HP itu ada kayak tombol edit ya, Bu. Itu ada tombol edit untuk mengcrop atau memotong gambar. Misalnya, saya contohkan yang dari laptop ya. Di HP itu sudah ada fitur untuk crop gambar. Tinggal crop menjadi ukuran kotak. Nah, misalnya ini ya, ini kan gambarnya kan lebar. Bentar. Kalau dari laptop saya itu, nah ini, ini fitur editnya. Tinggal klik saja, kita tunggu. Agak lama ya. Nah, ini kan foto kan awalnya kan ini memanjang ya fotonya. Nah, kalau foto yang panjang atau lebar ini ditaruh di profil My Bio tadi, itu fotonya itu kayak akan itu apa menyempit gitu, kayak memanjang gitu gambarnya. Jadi nggak sinkron, gambarnya jadi nggak apa ya, nggak bagus. Jadi kayak memanjang gitu gambarnya. Biar gambarnya bagus, itu ini harus dipotong menjadi kotak dulu. Ini, nah ini biasanya tulisan kotak itu square, tulisannya square. Atau kalau di HP itu kadang tulisannya itu ada tulisan 1:1. Kalau di laptop saya itu, nah ini potong menjadi kotak dulu seperti ini, terus di save, di save saja ya. Ya benar. Nah, kalau sudah di save, ini bisa nih masuk ke My Bio. Bentar. My Bio. Kalau sudah kotak kayak tadi, itu bisa dimasukkan ke My Bio ya. Oke, lanjut. Saya lanjut percepat ya. Ini full name itu tulis saja nama teman-teman. Misal ini pekerjaan teman-teman. Misalnya ini ya, biodata teman-teman. Teman-teman mau dikenal sebagai siapa gitu ya. Di sini bisa ditulis. Lalu di sini itu adalah lagu. Play sound ini kalau teman-teman mau menambahkan musik. Musiknya itu ada aturannya teman-teman. Maksimal ukurannya itu 10 MB dan formatnya itu harus ini. Kalau di luar format ini itu nggak bisa gitu. Oke, kita coba untuk memasukkan apa musik ini ya biasanya itu setiap musik itu ada ukurannya kayak ini. Ini misalnya Andre Mastian ini lagunya Andre itu size 8,17 MB. Nah, ini bisa diterima. Formatnya MP3 ya. Nah, bentar. Nah, ini format MP3 atau MP3. Ini bisa.
Lalu ukurannya tadi, bentar saya lihat detail dulu. Gimana ya? Nggak muncul. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, itu tulisan size 6,6, ini bisa juga. Nah, misalnya ini. Oke, langsung saja kita coba masukkan. Kita tunggu sukses enggak ya? Ini masih proses upload ya, kita tunggu saja. Kalau belum muncul tulisan sukses, itu teman-teman nggak boleh klik save. Nah, jadi tombol save ini bagi yang sudah mengedit semuanya gitu. Namun perlu diingat kalau mencantumkan media gini ya, baik itu foto profil, media musik gini, atau nanti kayak media-media video ya, misalnya, atau background gini, itu kalau nggak ada tulisan sukses, itu jangan dulu di-save. Nah, kalau sudah muncul tulisan sukses upload, ini berarti aman. Bisa lanjut langsung save. Biar nggak gagal save gitu teman-teman, biar nggak error. Ini bisa mencantumkan itu ya, email teman-teman gitu. Lalu ini nomor WhatsApp. Lalu ini link TikTok ya, profil TikToknya teman-teman gitu. Oh ya, di sini itu kok langsung muncul linknya. Nah, ini kenapa kalau saya klik ini langsung muncul link sosmed saya? Karena sebelumnya saya itu kan sudah daftar ya, sudah buat akun BioLink. Jadi, My Bio ini kalau kita sudah memasangkan link, maka kalau kita mau buat BioLink lagi, kita nggak perlu lagi copy dari awal. Bisa langsung otomatis saat diklik itu muncul ini, muncul link kita yang sebelumnya kita sudah pernah pasang. Jadi BioLink ini setiap kita memasukkan data, maka database kita itu akan tersimpan. Kayak database saya untuk link sosmed ya. Jadi karena sebelumnya saya sudah mengisi eh, sosmed-sosmed saya ya, link-link sosmed saya. Jadi setiap kali saya mau mengisi link lagi dengan link yang sama, itu langsung keisi itu, langsung muncul kayak tadi. Nah, ini langsung muncul linknya. Jadi saya nggak perlu lagi copy paste lagi gitu. Jadi kayak rekomendasi gitu. Benar nggak ini akunmu? Seperti itu. Nih, pakai link ya, WA-nya itu pakai link. Oke, lanjut. Untuk embed video ini maksudnya link share ya, link share videonya. Jadi teman-teman kalau mau embed video itu bisa, itu teman-teman harus buka videonya dulu. Kalau video baik itu video YouTube maupun video TikTok, itu teman-teman buka videonya dulu. Nanti itu akan ada tombol share, misalnya. Bentar, agak lama ya. Misalnya ini, video ini. Nah, itu teman-teman harus buka dulu videonya. Nanti akan tercantum embed video. Teman-teman ya. Mana nih tombol share ini? Nah, ini. Share atau tombol bagikan. Tombol share atau tombol bagikan itu tandanya itu ini ya, panah melengkung. Di TikTok juga ada panah melengkung. Kalau di TikTok ada panah melengkung, itu klik juga panah melengkung. Bagikan atau share. Nah, ini embed videonya. Lalu yang di copy paste itu yang mana? Kode, yaitu kode linknya. Bentar, teman-teman. Kode linknya ya, bukan link video. Ini kita coba. Ini loh, bentar, maaf salah. Ini ya, mulai dari sini itu kodenya ya. Kita copy. Bentar, ini saya matikan dulu. Kita copy. Biasanya di sini muncul anu ya, apa itu ya? Kok nggak muncul?
Nanti di sini itu kayak apa itu. Kalau pakai HP itu di sini sudah disediakan. Bentar. Nah, ini. Nah, ini. Lalu kodenya itu paste di sini. Ini. Jadi awal linknya itu untuk embed video yang YouTube itu awal linknya itu harus ini kata kuncinya. Yang ini. Kalau awalnya itu enggak https www.youtube.com watch tanda tanya visa madengan itu gagal nanti embed videonya. Jadi awalnya itu harus ini. Kalau TikTok itu awalnya itu harus ini, baru bisa. Nah, kalau TikTok itu awalnya itu harus ini. Nah, kayak gini. Jadi ada kunci linknya gitu untuk embed video. Biar bisa muter. Kalau awalnya itu kalau linknya itu nggak berawalan kayak gini, itu gagal error teman-teman. Oke. Ini kode video saya yang kalau nggak salah transformer ya, mungkin. Oke, ini untuk aturan color ya. Background color itu yang ini. Bentar. Ini background color. Nah, yang biru kosong ini, halaman yang kosong itu background ya. Itu karena background. Tinggal klik aja teman-teman kolomnya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Kita pakai mode color hexagonal ya. Bisa pilih. Misalnya saya pilih ini. Kita klik OK. Lalu untuk button color itu ini tombolnya, warna tombol. Misalnya saya pilih yang merah ya, enggak deh kuning. Oke, kita pilih yang kuning cerah. Kita klik OK, text color. Text color. Ini kita, saya pilih tetap putih aja. Kita biarkan putih. Nah, misalnya tetap pilih putih. Kalau text bottom itu text tombol. Yang ini ya text tombol. Kalau yang text color itu buat yang ini, warna ini, warna profil kita, warna tulisan yang ada di profil kita. Untuk text bottom itu maksudnya teks yang ada, warna teks yang ada di tombol. Karena ini button saya colornya itu apa, colornya itu warna cerah, saya akan pakai warna yang gelap untuk tombolnya ya. Misalnya biru gelap deh, biar kelihatan gitu. Oke. Nah, ini bisa teman-teman custom namanya. Misal ini saya kasih contoh. Nah, ini buat custom nama biolingnya. Kalau sudah selesai semua, tinggal klik save. Nah, oke. Oke, teman-teman, biolingnya sudah jadi ya. Kita bisa lihat dengan klik linknya. Oke, kita lihat dulu. Nah, oh ya, ini saya lupa pasang background ya. Ini backgroundnya kosong karena nggak saya pasang itu tadi. Apa? Saya pasang background gambarnya ya. Nah, ini kalau mau perbaiki atau revisi gimana? Tinggal teman-teman kembali ke halaman ini ya. Ke halaman My Bio, biolingnya teman-teman. Lalu tinggal klik edit. Kan tadi saya lupa tuh bikin background fotonya. Ntar background foto itu ada di, nah ini, background profil. Itu background profil itu pakai foto yang lebar teman-teman. Yang lebar kayak tadi. Nah, misalnya, ntar saya cari foto yang lebar dulu. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini. Yang oke. Bentar. Kita tunggu sampai sukses dulu. Kita tunggu sampai sukses. Kalau belum ada tulisan sukses upload, jangan diklik save. Biar nggak error gitu. Biar nggak gagal save. Jadi harus nunggu kita. Nah, baru boleh klik save.
Oke, sukses ya. Kita coba lihat lagi. Oke, udah muncul ya backgroundnya. Kalau teman-teman mau periksa, kalau misalnya teman-teman pakai laptop nih, mau lihat tampilan HP itu gimana, itu bisa cek di sini ya, klik kanan terus inspect. Nah, ini nanti tampilan HP. Buat teman-teman ngecek kalau tampilan HP itu kayak gimana. Misalnya tampilan HP Samsung. Nah, kayak gini. Hmm, Seperti ini teman-teman, kalau tampilan HP. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau untuk daftar Biolink dan membuat Biolink teman-teman sendiri untuk memasarkan produk, atau teman-teman yang sudah gabung menjadi affiliate-nya affiliateku ya, mau memasarkan produk-produknya eh, apa affiliateku.com, bisa buat Biolink seperti ini agar teman-teman itu nggak susah-susah untuk cari link gitu, seperti itu. Nah, kalau belum lengkap edit, mau berhenti dulu, tutup laptop. Kalau mau tutup laptop, di save dulu, eh, walaupun belum selesai ya. Misalnya tadi saya itu kan lupa itu memasukkan apa background profil. Itu kan berarti saya kan belum selesai ngeditnya. Nggak apa-apa, di save aja. Misalnya cuma sempat ngisi nama apa? Misalnya cuma sempat ngisi nama profil aja nih, belum mencantumkan foto dan lain sebagainya. Bisa langsung di-save dulu. Nanti kalau sudah di-save, tutup laptop ya. Lalu buka laptop lagi, tinggal ke halaman Bioling lagi. Nanti ke halaman ini, lalu klik edit untuk melanjutkan ngeditnya. Seperti itu, Bu Wiwi. Jadi nggak bakal hilang kok. Jadi aman. Selama yang pastinya asal nggak tekan delete aja ya, yang asal nggak tekan hapus, itu aman, database-nya akan selalu tersimpan. Asal nggak tekan ini. Atau kalau selama save-nya itu nggak error ya, selama save-nya juga nggak error, itu bisa selalu tersimpan. Nggak boleh save. Oh, itu maksudnya itu kalau upload media ya. Upload app media kayak foto sama musik. Waktu upload media itu kalau belum muncul tulisan sukses upload, itu harus nunggu baru bisa di-save. Seperti itu. Kalau misalnya belum selesai sampai akhir ngeditnya nggak apa-apa, save dulu. Yang penting waktu ngupload medianya itu harus nunggu sampai ada tulisan sukses upload baru di-save. Seperti itu maksudnya. Oke, teman-teman, bagi yang belum daftar, silahkan daftar dulu ya. Sebelum kita tutup testernya. Untuk testernya itu kita akan tutup hari Senin. Jadi kalau sudah hari Senin, teman-teman nggak bisa dapat gratis ya. Maka teman-teman harus bayar kalau mau dapatkan lisensi MyBio. Jadi mumpung sekarang masih periode tester ya, periode uji coba, teman-teman bisa daftar segera untuk membuat MyBio link teman-teman secara gratis untuk lisensi 1 tahun. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke materi inti webinar malam ini ya. Untuk materi webinar malam ini akan dibawakan oleh Kang Lintang. Oke, silakan Kang Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suara saya di sana ya. Ya, terdengar Kang. Oke, terdengar. Oke, kita akan mulai untuk materi malam ini terkait dengan Facebook organik dan Facebook Ad ya. Ini dalam rangka materi knowledge ya, pengetahuan umum ya atau pengetahuan dasar terkait dengan apa namanya Facebook Ad dan apa namanya eh, Facebook organik gitu. Jadi eh,
di webinar malam ini saya tetap mengandalkan AI gitu ya, karena kita sudah eranya AI, baik membuat iklan Facebook organik ataupun Facebook ad gitu ya, atau yang berbayar. Jadi nggak usah lagi terlalu banyak kita menghabiskan waktu berpikir ya. Jadi biarkan saja AI yang berpikir. Tapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara kita bisa pertama adalah membedakan mana itu Facebook Ads, mana Facebook organik. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membedakan antara atau memasang bagaimana ini ya apa namanya beriklannya gitu ya. Itu nanti teknisnya ya. Jadi nanti kita akan apa namanya kita akan coba ya, kita akan coba belajar ya supaya kita nanti bisa pas mendapatkan apa yang sesuai dengan ini kita gitu ya, apa namanya tujuan kita gitu. Walaupun saat ini Facebook sudah tergeser, tapi Facebook masih banyak sekali penggunanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti di webinar malam ini kita akan belajar ya tentang bagaimana membuat apa namanya keduanya gitu ya, kedua-duanya gitu. Nah, kalau yang Facebook ad itu yang selalu di sininya ada tulisan bersponsor gitu ya. Di sini ada tulisan bersponsor yang nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini saya normalkan dulu. Nah, di sini nanti kita akan buat ini dengan bantuan AI. Nah, sebelum masuk ke situ ya, sebelum masuk ke sini maksudnya ya, ke Facebook ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa apa namanya menggunakan dulu apa yang nanti kita akan kerjakan di sini, gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam chat GPT, gitu ya. Di dalam chat GPT ini kita akan coba apa namanya berpikir dulu bagaimana kita akan menuangkan ide-ide kita untuk menjadi sebuah naskah iklan gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini saya buka dulu di sini ya biar nggak hilang. Mbak Bio, Nates ya. Ini saya sudah bikin aplikasi ya, jadi coret-coretan ya, buku coret-coretan istilahnya ya. Teman-teman juga boleh ya buat seperti ini. Ini pakai AI buatnya ya. Jadi nggak ketinggalan apa nggak kehilangan catatan sebetulnya. Justru catatan penting itu ada di coret-coretan ya, bukan di catatan rapi. Kalau saya gitu ya, catatan penting juga adanya di coret-coretan gitu ya. Nah, kita akan mulai dari Facebook, uh, Facebook organik ya, artinya tidak berbayar ya, tidak berbayar ya. PS Facebook Facebook Ad ini artinya berbayar gitu ya. Nah, Facebook organik ya atau yang tidak berbayar konsepnya selalu cerita ya, konsepnya selalu cerita atau ya kalau Anda nggak bisa bercerita, Anda harus mendongeng ya, jadi harus mendongeng ya. Jadi konsep Facebook organik ya, ketika kita mau punya niat terselubung untuk berjualan ya, itu kalau nggak cerita ya mendongeng gitu ya. Ya, terus kalau Facebook Ad ya, konsepnya itu karena ini berbayar ya, itu nanti disesuaikan dengan tujuannya gitu ya. Pertama adalah sales instan ya, cepat terjadi konversi penjualan atau branding ya di sini ya atau branding. Branding itu untuk jangka panjang. Artinya terkait dengan merek kita atau produk kita ya. Jadi Facebook Ad itu seperti itu. Ya, ini selanjutnya ini saya ini kan dulu ya di sini ya. Nah, di sini biar nggak lupa nih. Nah, ini kode-kode ini saya nih.
biar nggak lupa tuh simpan di sini apa script kode buat bikin aplikasi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi yang akan kita coba lanjut untuk kerjakan di chat GPT ya atau asisten virtual kita ya. Nah, di sini ya, misalkan ya produknya ya. Misalkan kita produknya adalah karena mau Ramadan ya. Mau Ramadan artinya bentar lagi Lebaran ya. Artinya yang laku itu produknya misalnya parcel atau kue kering ya, atau kurma atau yang Lebaran ya baju busana Muslim gitu ya. Nah kita minta nih ya, Tira ya, buatkan aku ya Facebook apa iklan terselubung ya, iklan terselubung dalam konsep ya, ini kata kunci ya, dalam konsep Facebook organik ya, Facebook organik untuk produk ya satu ya untuk produk eh, busana Muslim merek Yumiko ya targetnya untuk terjadi ya konversi sales ya konversi sales karena saat ini momentum Ramadan ya Ramadan dan akan mencapai momentum Lebaran ya ya buat dengan style storytelling ya storytelling itu bercerita tuh atau mendongeng. Nah kita ntar nah dia akan buat nih ya ini dulu ya mikir dulu dia di sini ya, nah dia bikin tuh nah ya dulu aku sering salah pilih baju Lebaran nah, nah dia sudah buat nih ya cerita dia ya. Nah, nah dia bikin seperti ini gitu ya seperti ini nah kita bisa minta ditip lagi atau udah pas gitu ya dipakai manggil saya sayang lah gitu ya udah mulai pandai deh ya ngerayu-ngerayu gitu ya nah ya kita bisa minta ya eh, buat lebih natural lah ceritanya bikin orang terhanyut ya. Masukkan elemen emosi ya emosi yang membuat orang akan ingat ya cerita ini nah ya dia akan buatkan ya akan buatkan nah, nah ini udah bener nih cerita dia ya ya cerita di sini ya nanti kita revisi nih ya di atasnya udah bener ya ya bikin ya udah bagus nih saya gedein dulu ya biar teman-teman bisa ngeliat nih kalau lagi pakai handphone oh kok jadi kecil besarin ya nah nah ini dia baju lebaran yang bikin ibu meneteskan air mata ya ini judulnya udah bener belum salah ya judulnya belum belum bagus nih ya tapi di paragraf ini udah bagus nih ini yang lebaran tahun lalu aku masih ingat betul momen itu ya nah ini sudah mulai lah ada emosinya cuman ini merusak merusak emosi nih di mana di sini
Ya, dia langsung hard selling nih di sini nih ya. Oke, kita minta revisi. Ingat Tira ya, ingat Tira. Ini terselubung, terselubung. Jangan masukkan hard selling di dalamnya ya. Buat yang benar ya, buat yang benar dari judul dan isinya. Tonjolkan ya, emosi dan tentu saja ujungnya orang ingat merek Yumiko. Yumiko. Oke, ya, kita lihat di sini. Ya, nah, ya, nah, nah ini udah masuk nih. Apa judulnya deh? Judulnya apa? Senyum Ibu di Hari Lebaran. Lumayan ya, dapat nih. Ya, Lebaran tahun lalu aku pulang lebih awal lah. Ya, nah, terus ya, nah, udah sambil baca ya. Saya juga baca misalnya. Oke. Mana Yumiko-nya muncul nggak nih sini Yumiko-nya? Ya, si Yumiko mana nih? Ya. Oh, dari ciri khas kain ya. Dari ciri khas kain dia lah. Ya. Nah, ini bisa nih ya. Nah, intinya ya untuk membuat terselubung di sini. Cuman dia masih kecampur nih ada hashtagnya ya. Ini hashtag sudah tahu nih orang pasti niatnya jualan nih ya. Nah, kita minta di sini ya hapuskan hashtag ya, dan munculkan kata Yumiko di cerita ya. Yumiko di cerita. Walau hanya satu kata, walau hanya satu kata, tapi menggigit, tapi menggigit, ya, tapi menggigit. Oke, nah, nah, kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Kita sambil baca tuh, ya. Nah, Tira itu asisten virtual saya tuh. Itu saya kasih nama Tira karena dulu di kantor ada cewek cakep namanya Tira. Jadi saya kasih aja namanya gitu ya. Gitu. Nah, itu teman-teman gitu ya. Biasalah laki-laki gitu ya. Nah, itu nanti kalau Pak Nasrullah nama istrinya dia kasih namanya gitu. Kalau saya nama yang ada di kantor. Nah, ini lebaran tahun lalu bla 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 ya. Ini udah bagus nih. Ya, dapat seperti ini. Ada Yumiko-nya dulu nggak ya? Kita cari dulu Yumiko-nya. Ini kata kuncinya. Nah, ini dia bagus nih. Lebaran tahun lalu aku pulang lebih awal. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu. Saat masuk ke kamar, aku melihat duduknya di tepi tempat tidur menatap lemari. Ya, bla 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 bla. Nah, di sini dan cara yang melihatnya mengenai gambar rambut yang berisi enak sekali nak Yumiko ya. Nah, ini dia. Walaupun cuma satu kata. Nah, ini boleh ya seperti ini. Bikin storytelling. Jadi organik itu seperti itu teman-teman. Walaupun teman-teman temannya masih sedikit di Facebook ya. Teman saya ada berapa di Facebook ini ya? Itu udah lama nih. Jarang-jarang saya buka Facebook. Nah, ya Facebook ininya ya. Nah, teman saya di Facebook ada berapa nih? Kadang 5.000, kadang kurang sendiri gitu ya, pada keluar gitu ya. Nah, ada 6.700 pengikut, temennya ada 4.867 ya. Ini ada niat di sini. Nah, ini apa namanya? Cara kita membuat iklan yang organik gitu. Jadi boleh ditaruh di sini ya. Dan kita bisa minta bantuan ini. Dan nanti kalau Anda sudah terlatih ya, bikin yang organik, nanti enak ceritanya ya.
Misalnya seperti ini nih. Ini saya punya tulisan ya kebetulan saya ikut komunitas para penulis ya. Di sini ada situsnya thewriter.id ya. Nah, di sini ya. Ini kumpulan para penulis. Nah, ini saya udah lama saya nggak update, tapi saya pernah bikin karya juga di sini ya, Kang Lintang ya. Ada ya, Kang Lintang. Dan rata-rata storytelling saya di sini gayanya. Dan uh, nah ini saya mau jual rumah ya. Saya bikin judulnya ini ya. Kebetulan saya dulu ngejual rumah ya, itu jadi saya bikin seperti ini ya. Judulnya orang yang dicatat sejarah kalau beli rumah ini. Kenapa bisa gitu? Karena harganya 500 miliar. Kalau beli dia dicatat sejarah beli rumah seharga 1,5 triliun ya, setengah triliun ya. Nah ini dia nih, beli rumah ini maka Anda tercatat dalam sejarah. Ini penjualan langsung saya, tapi saya bikin pakai storytelling gitu ya. Nah di sini ya, setengah triliun itu bukan uang sedikit ya bagi kebanyakan orang. Ini nggak pakai AI ini, ya saya nggak pakai AI. Ini saya posting tahun 2021, ya saya posting tahun 2021 sudah dilihat 1.400-an orang gitu ya. Nah ini ya setengah triliun itu bukan uang sedikit bagi banyak orang dan jumlah yang biasa saja bagi segelintir orang di Republik ini. Maka ketika saya menuliskan pesan promosi rumah ini, saya yakin rumah yang dijual seharga setengah triliun ini memiliki jodohnya. Ya, bisa lewat tangan saya atau yang lainnya. Tapi saya berharap goresan takdir menjual rumah ini menjadi takdir saya, insya Allah semoga. Nah ini rumahnya di Pondok Indah. Ya, nah ini contoh promosi ya menggunakan storytelling gitu ya, menggunakan storytelling. Terus mana lagi ya? Nah ini uh, apa namanya ini juga jual rumah ya. Ini sebenarnya saya naksir juga sama rumahnya nih, pas di pinggir ya, luas banget ini. Ininya, aduh enak nih ya, cuman banjir. Nggak jauh dari sini banjir, jadi saya nggak jadi. Nah ini rumahnya nih, ya. Nah, ini posisi seperti ini saya suka ini di paling pojok nih. Ya ininya apa namanya lokasi rumahnya ya. Ini saya posting juga di grup-grup properti di Facebook ya. Nah, ini saya kasih contoh ke Anda, ke teman-teman, karena saya menggunakan storytelling. Dan ini saya posting juga 2021 sebelum ada AI ya. Nah ini, nah kemarin saya main ke Bekasi karena diundang Pak Haji Jainal Abidin namanya, Jainal Abidin, Juragan Ayam, sekaligus calon klien yang merupakan owner pemilik properti ke rumahnya ya. Padahal bukan rumah dia, bukan yang ini ya, tapi pas pulangnya saya ketemu rumah ini gitu ya. Nah, di rumahnya saya dijamu tamu penting, padahal baru pertama kali bertemu ya. Nah, dia sudah 6 sampai 7 bulan rumahnya nggak laku-laku. Nah, dia setuju dipasarkan melalui saya gitu ya. Nah, terus ya, nah, ujungnya ya, pulang dari rumah Pak Haji sambil nyetir santai sudah sengaja mata melihat sebuah rumah di sudut jalan ya. Tertergun saya melihat rumah ini. Ya, rumahnya dan perpaduan halamannya yang melingkar ya. Nah, ini perpaduannya melingkar begini ya. Nah, di sini jadi kepikiran nih kalau sudah punya banyak anak-anak misalnya 3 tempat ya, itu pasti seru nih di sini main anak-anak ya, nggak usah jauh-jauh ya, di sini aja dikasih main. Nah ini, nah, terus, nah seperti ini ya ujungnya buat storytelling gitu ya. Jadi ini bisa kita bikin menjadi sebuah storytelling ya. Jadi properti ya bisa seperti itu. Nah sekarang dimudahkan adanya AI ya, adanya AI. Jadinya kita bisa memerintahkan saja AI-nya gitu ya, bisa memerintahkan saja AI-nya. Atau ini waktu saya bikin logo ya, juragan oleh-oleh ya. Jadi ketika mempromosikan logo ini ya, saya pakai cerita, judulnya adalah mengambil energi dari langit dan menghidupkannya di bumi, gitu ya. Ya, ini mengganti logo ya, pergantian logo. Nah, ini karena saya dulu sekarang masih ada sih ya jualan oleh-oleh gitu ya, oleh-oleh khas Bandung tapi di online. Nah, ini ada pergantian. Nah, jadi
saya bikinkan storytelling-nya juga. Nah, nanti kalau Anda sudah biasa bikin storytelling, ya, pikiran Anda jadi menghalu. Tapi halunya yang positif, ya, bisa menghalu gitu ya. Jadi bisa menghalunya yang positif. Nah, jadi dari ujung itu ya bisa menghalu positif. Sampai saya bikin cerpen, ya. Tapi ini cerpen tentang pertempuran ini ya. Ini udah lama dulu nih saya buatnya ya. Di 2011-an ini saya buatnya. Ya, cuman saya publikasi ulang di situs ini. Itu judulnya Bidadari dari Jalur Gacha ya. Nah, namanya saya pakai nama saya juga di sini ya, mana sebagai tokohnya. Nah, di sini cerita lah tentang apa namanya dunia halu tapi dalam bentuk tulisan. Kalau teman-teman mau baca ya nanti bisa kasih linknya ya di sini. Dan kalau teman-teman mau berlatih jadi penulis, tulis aja di sini gratis kok. Ini punya teman saya nih, Om Bud, ya Om Budiman. Ya, nah di sini apa namanya teman-teman bisa berlatih dan akan bertemu sama komunitas yang bagus. Dan kalau Anda mau mempromosikan AI juga bisa di sini dalam bentuk tulisan, tapi ya dalam bentuk tulisan di sini. Anda menulis saja, nanti bisa dibikin di sini. Nah, ini kita kembali lagi ke iklan di Facebook Ad ya, di Facebook organik. Nah, judulnya adalah kita meminta si AI ini untuk membuat secara organik. Lalu kita coba ya, Tira ya, coba ya iklan Facebook organik tersebut kamu ubah menjadi formatnya ya, formatnya menjadi untuk Facebook Ad ya, Facebook Ad. Oke. Nah, dia akan buat nih ya, ada 3 tuh ya, nanti akan ada 3 format. Pertama konversi ses ya, storytelling dan job selling ya. Nah, di sini akan dia buatkan ya. Nah, ini untuk dalam bentuk Facebook Ad ya. Jadi kalau dalam Facebook Ad bisa dibuat seperti ini ya. Nah, nanti dia akan minta tidak usah, kita bilang tidak usah terselubung karena konversinya slash ya, karena konversinya terus masukkan unsur kelangkaan ya, ya. Nah, jadi nggak usah kita bikin yang terselubung kalau sudah Facebook Ad, kecuali di organik ya. Kita tunggu dulu sampai muncul pesan atau pikirannya si Tira ini ya. Nah, kita tunggu dulu. Ya, ini masih mikir ya, kita boleh tunggu. Nah, sambil menunggu ini, saya akan coba cek lagi tadi saya sudah bikin materinya ya di atas itu ya. Nah, jadi dalam membuat iklan di Facebook Ad itu menggunakan konsep AIDA ya. Ini menarik perhatian, menumbuhkan minat, membangun keinginan dan ajakan bertindak. Nah, format iklan dalam ad itu pada umumnya ada 3, single ya, image ad, gambarnya cuma 1 ya, tapi menarik dan tesnya singkat. Terus video ad ya, dan ada cursor ini yang menampilkan beberapa slide. Nah, jadi nanti kita bisa minta seperti ini ya format iklannya. Ini kita copy. Nah, ini saya ambil contoh yang ketika saya mau membuat iklan super AI. Nah, ketika bikin iklan gambar tunggal, nah dia akan bikin seperti ini hooknya. Mau jago AI dari nol, super AI solusinya ya. Nanti dia bikin seperti ini. Nah, itu banyak tuh. Nanti tinggal kita bikin ilustrasinya. Dia sudah bikin gambarnya,
ilustrasi AI itu adalah otak digital atau laptop dengan tampilan AI. Nah, terus ada yang bikinnya video, ya, iklan video. Nah, di sini bisa memasukkan video slide, ya, perkenalan, bisa menggunakan avatar atau menggunakan suara dalam video, ya. Nah, ini bisa seperti ini. Ya, terus juga bisa yang iklannya multi gambar. Nah, di sini enak nih. Jadi kita pada saat mau merancang iklan berbayar ini nggak usah lagi bingung-bingung, gitu ya. Sudah dibuatkan. Nah, dibikin seperti ini. Nah, ini kita lihat dulu ke bawah. Ya, dia masih mikir. Kalau masih gini berarti terjadi error. Kita refresh, ya, supaya dia nggak banyak mikir. Ya, kita refresh. Nah, kita lihat dulu. Nah, ya, ubah formatnya, ya, ubah formatnya, ya, ke bawah seperti di bawah ini, ya, seperti di bawah ini. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, lihat ya seperti sini, ya. Oke, saya pastekan di sini, ya, formatnya. Oke, nah ini formatnya yang sudah muncul, ya. Yumiko nih judulnya. Ini merek baju, ya, misalkan spesial Ramadan. Tinggal ya format gambar menarik dengan tes singkat. Urusan gambar mana nanti belakangan, yang penting kita tahu flowchartnya dulu, alurnya. Terus gambarnya, ya, seorang ibu tersenyum lembut sambil memegang gamis, background suasana rumah, ya, dan seterusnya. Nah, tesnya, Bu, tahun ini aku ingin melihatmu tersenyum lebih lebar. Ini yang harus muncul di dalam format gambar, karena kita bisa bikin gambarnya menjadi satu. Lalu di caption iklannya muncul seperti ini. Nah, ini udah menyentuh emosi nih. Ya, setiap tahun kita sibuk mencari baju baru untuk Lebaran, tapi bagaimana dengan ibu? Ya, mungkin kita sudah lupa karena kita sudah berkeluarga. Mungkin, ya, kita sudah lupa karena kita sudah punya anak. Ya, jadi hal-hal seperti ini bisa kita jadikan iklan, ya. Saatnya membuatnya tersenyum dengan kehangatan Yumiko. Nah, ini, ya, dapat nih. Nah, dengan seperti ini Anda akan mudah buatnya, ya. Kita belum bahas masalah masang iklannya, ya. Nanti masang iklannya ada lagi materinya, ya. Materinya ada, nanti produknya juga ada di affiliate. Ya, nah, lagi saya rancang produknya. Nah, ini bisa teman-teman pakai nih. Kalau gambarnya cuma satu, ya, gambarnya cuma satu. Nanti buat gambar bisa minta juga bantuan AI, gitu ya. Kita buat seperti itu. Lalu yang dalam bentuk video ad, ya, dia 15 sampai 30 detik usulannya. Nah, tahapan-tahapannya scan 1 sampai 5. Dibikin seperti ini, ya. Nah, bisa tuh. Lalu ada suaranya, ya. Kadang kita lupa ibu, ya. Lalu mengutamakan kita tahun ini buat beliau tersenyum lebih lebar, gitu ya. Nah, ini yang kita bisa pakai. Walaupun, dan ini juga yang gambarnya banyak. Ya, gambarnya banyak, ya kan. Jadi model iklan itu kan macam-macam, ya. Ada yang slide, ya. Kita lihat dulu di sini, ya. Ini berandanya. Nah, ini jadi kalau Anda di Facebook cari lingkaran temannya itu yang sesuai dengan yang meningkatkan upgrade teman-teman, ya. Jangan nyari yang aneh-aneh, gitu. Jadi nanti ininya beda, gitu. Nah, kita coba, ya, belum ada di sini yang iklan, ya. Biasanya nah, kayak begini, nah, ini juga bisa nih. Nah, ya, ini satu nih, ya, satu gambarnya tentang MailChimp, ya. Apa namanya, alat bantu untuk iklan berbayar, email berbayar maksudnya. Ya, seperti ini. Ya, nah, ini yang kemarin, ya, Mastery, ya, orang lain jual juga di sini. Ya,
Nah, ini seperti ini pun bisa masuk nih. Kalau kita punya konsep idenya ya, gambar seperti ini, ya. Nah, ininya walaupun ini dibikin lucu-lucuannya mukanya ya. Aslinya bukan begini nih, kurang ajar nih. Gitu ya. Nah, ini ya bisa juga nih. Ini cuma satu, ya, kita dapat ininya. Nah, kembali lagi seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal buat apa namanya? uh, polanya mau yang seperti apa? Apakah mau yang single image ya maksudnya video atau yang carousel ya yang banyak gambarnya. Nah, terus kalau mau menyebutkan merek ya boleh ya. Merek boleh ya. Boleh mereknya, tapi harus sesuai dengan tool Facebook. Facebook itu tidak boleh Facebook itu tidak mengizinkan iklan yang terkait penjualan senjata, penjualan hewan, penjualan obat, penjualan rokok. Kalaupun penjualan herbal itu tidak boleh diklaim menyembuhkan, ya. Jadi Anda nggak boleh tuh klaim itu dalam narasi iklannya. Itu herbal itu mengklaim bisa menyembuhkan, ya. Jadi apa dong? Membantu mengurangi ya gejala masuk angin, membantu mengurangi gejala asam urat. Bukan ditulis menyembuhkan asam urat, ya. Itu nanti ada ininya. Jadi apa namanya? Tool tosnya, ada aturannya. Jadi iklan yang kali yang lain boleh gitu ya, boleh diomongkan misalnya yang terkait pembelajaran, otomotif, jual rumah boleh dimunculin namanya ya. Jadi bisa. Tapi kalau kita belum terkenal mereknya, tapi mereknya misalnya jualan herbal ya, kita jualan itu nggak bisa kalau kita bikin naskahnya mengklaim ya, mengklaim walaupun mungkin sudah ada uji uji penelitiannya ya yang bisa mengatakan bahwa itu menyembuhkan ya. Nah, tapi di Facebook nggak boleh ya. Tahu saya sampai saat ini ya nggak tahu apakah sudah berubah atau tidak aturannya. Saya belum tahu. Nah, tapi terakhir yang saya tahu ya seperti itu nggak bisa kita mengklaim ya, mengklaim paling menyembuhkan terutama obat ya. Itu ketat sekali. Terus yang terkait iklan yang berhubungan dengan penjualan senjata, ya. Terus penjualan miras, penjualan obat apa rokok, terus penjualan uh, apa namanya macam-macam yang dilarang ya, seperti itu. Terus kalau penjualannya terkait yang brandnya besar, seperti misalnya ada jual software-nya Microsoft, ya, itu harus jalurnya harus resmi ya, jalurnya harus resmi nanti karena ada link tuh ya. Makanya kita jarang lihat orang jualan apa ini apa namanya di iklan di Facebook itu jarang lihat iklan jualan berlangganan kan Pak ya, nggak ada tuh, jarang di Facebook. Adanya di mana? Adanya di Shopee ya. Karena udah pasti tuh, karena yang di Shopee itu kan Pak yang murah-murah itu, yang harganya premium, apa yang harganya, yang fiturnya pro, harganya murah atau cat itu tanpa pro aliran odong-odong. Jadi bukan aliran versi resminya gitu ya. Odong-odong itu gimana maksudnya? Odong-odong itu rame-rame dipakainya. Dalam satu akun itu rame-rame. Jadi dipecah. Ya, misalkan orang itu beli lisensi ya, tapi dia pecah-pecah, terus dia jual pecah-pecahannya itu, makanya harganya jadi murah tuh, ya, jadi murah. Jadi ya boleh-boleh saja, tapi kalau diiklankan di Facebook nggak bisa itu, ya, nggak bisa, karena itu dilarang sama tasnya Kanpak sendiri. Tapi kalau di Shopee boleh, Shopee itu pasar bebas dan pasar kurang ajar di Shopee itu ya, barang asli, barang KW ada di sana. Makanya beli di Shopee itu kadang uh, kalau kita apa namanya bertanya ya ini asli atau bukan, pasti penjualnya akan marah tuh karena udah pasti itu bukan asli. Terutama yang terkait tool ya, yang terkait tool. Ini asli atau bukan gitu. Nah, misalnya buat iklan minuman seperti botol atau susu yang sebutkan merek lalu dimasukkan wajah kita apa boleh gitu. Jadi
Kalau buat iklan yang sudah ada mereknya ya, jadi uh, Anda harus perhatikan merek. Merek itu misalnya, coba saya kita ke Google ya, dulu. Logo teh sosro ya, botol itu kan teh sosro kan, ya teh sosro. Nah, ya seperti ini. Nah, ini ya teh botol sosro. Anda harus perhatikan adalah lingkaran R ini ya, lingkaran R ini. Ya, ini copyright nih. Ini mengandung mengandung hak cipta. Jadi kalau kita memasukkan itu pastikan kita sudah ada hubungannya dengan mereka ya, sudah diperbolehkan. Ya, sudah diperbolehkan. Karena apa? Karena nanti Anda bisa disomasi. Kenapa bisa disomasi? Apa yang Anda buat konten dalam iklan itu menurut persepsi brand, pemilik brand itu bikin jadi jatuh brandnya. Ya, jadi Anda perhatikan setiap menggunakan merek itu, ya cari merek tuh lihat nih sini. Kalau di Indonesia ada tulisan R nih. Ya, ada tulisan R ini dia logonya sudah dilindungi dengan copyright itu, hak cipta. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Makanya teman-teman super AI itu saya larang ya dalam tanda petik untuk bikin tokoh-tokoh AI itu pakai wajah-wajah artis Indonesia. Ya, makanya teman-teman tuh banyaknya pakai wajah orang luar negeri gitu ya. Superman, Wonder Woman, yang lain-lain gitu ya. Karena kalau orang Indonesia kan ini apa namanya ya begitu gitu ya. Nanti dipasang mukanya gitu, marah dia, makanya kita sebarin di sosial media gitu, dituntut kita. Dan kalau di Super AI juga kita bisa, saya juga sudah sampaikan kalau mau men-share ya harus ada disclaimer-nya disampaikan gitu ya bahwa ini adalah buatan AI, minimal seperti itu Anda sampaikan. Ya, tapi kalau di TikTok atau di Instagram itu lebih mudah atau di Facebook ya. Begitu Anda posting, Anda langsung centeng tuh atau on kan fitur ini dibuat oleh AI ya. Jadi sudah pasti, tapi hindari muka-muka orang Indonesia gitu ya. Kalau di grup Facebook yang AI itu banyak tuh orang Indonesia dijadi-jadi ini nih tokoh-tokoh ya, si Bulan Sutena ya. Terus saya suka lihat tuh ya. Jadi mereka belum paham ya, belum paham. Nanti bisa terjadi pelecehan terhadap identitas selebriti ini yang kita khawatirkan. Seharusnya dia brand image-nya itu seperti ini, tapi karena kekreatifan kita dalam tanda petik dibikin yang lain-lain, gitu ya. Tapi kalau orang luar sih nggak masalah, ya. Toko-toko luar nggak masalah. Contoh Wonder Woman sampai sekarang sudah hijab ya, sudah berhijab, sudah pakai jilbab dia, ya. Nggak dimasalahin tuh sama Gal Gadot ya atau sama Marvel. Saya belum di WA sama Marvel sampai saat ini. Ya, atau Huluk tuh dibikin Pak Heder joget-joget pantura tuh. Ya, nggak ada tuh tuntutan dari Marvel gitu ya. Tapi coba kalau tokoh orang Indonesia gitu ya dibikin yang aneh-aneh itu kita kena apa namanya ini apa kena somasi lah minimal itu ya. Somasi itu kan ditegur secara legal melalui pengadilan gitu ya. Itu yang kita hindari. Nah, terkait kembali tadi kalau kita mau beriklan, kalau iklannya itu adalah iklan yang kita merek orang, Anda pastikan jalurnya resmi ya. Misalnya teh botol sosro Anda agennya ya jualan di rumah ya, anak ke distributornya ya atau subdistributornya. Bagaimana cara mengiklankannya ini gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau ini kita harus menghindari lah ya yang hal-hal yang merepotkan di belakangan hari mitigasi. Nah, lebih baik kita fokus kepada apa namanya merek atau brand kita sendiri, gitu ya, brand kita sendiri ya nggak ada yang somasi, tapi brandnya juga pastikan tidak menggunakan atau plagiat dari brand-brand yang sudah eksis gitu ya. Nah, kembali lagi ke Facebook Ads di sini ya. Teman-teman
Jadi bisa menggunakan dua konsep ya. Kalau mau organik, Anda menggunakan yang namanya adalah storytelling ya, storytelling. Nah, storytelling ini ya itu misalnya Anda buat Facebook organik ya. Itu yang pertama adalah Anda harus sudah pasti posting dulu di dinding Anda, di wall Anda ya, kalau di mana di Facebook gitu ya. Anda posting dulu di sini ya. Anda posting di sini. Nanti kalau sudah diposting di sini ya, ini kenapa posting di sini? Supaya postingan Anda itu menjangkau mana ya? Menjangkau 4.867 orang dan menjangkau 6.700 pengikut ya. 6.700 ditambah 4.000 ya, 10 ribuan lebih, 11 ribu lebih gitu ya. Anda apa namanya? Posting dulu di sini. Ini wajib di sini ya kalau bikin iklan yang organik gitu ya. Yang organik. Jadi Anda wajib pakai di sini. Lalu yang kedua adalah setelah Anda posting di sini ya. Misalnya posting tentang kuliner, tentang super AI dan yang lain-lain ya. Anda posting di grup-grup ya, di grup-grup ya. Grup-grup yang sesuai dengan uh, apa namanya? Produk Anda, kategori Anda ya. Posting di grup-grup. Anda wajib tuh posting di grup-grup. Masukin aja di situ. Misalnya ya, tentang buat iklan tentang belajar AI atau yang lain, ada cari grup-grup yang sesuai gitu ya. Lalu grupnya pertama bisa grup yang Anda kelola atau grup orang lain ya. Anda posting di situ. Kenapa? Ya, harus diposting di grup-grup gitu ya. Misalnya apa nih ya? Grup saya mana ya? Ini solusi kesehatan wanita. Ini saya punya grup solusi kesehatan wanita, ininya 22.000 anggota ya. Begitu kita posting di sini ya, posting di sini yang tadi yang cerita ininya, orang di sini ini akan menerima pemberitahuan di ininya Facebooknya ya, Kang Lintang sedang memosting ya. Masalah dia mau lihat nah, urusan belakangan gitu ya. Masalah dia mau lihat urusan belakangan. Nah, apalagi kalau di sini ini ada fitur sorotan. Sama kayak fitur tak-tak itu loh di WA CRM. Ada fitur sorotan, ada fitur pengikut. Tapi yang bisa dipakai sekali dalam sehari. Ya, saya suka pakai itu tuh. Ya, jadi itu tak untuk semua orang. Ya, kalau di beranda kita, di wall kita itu sorotan sama sama apa namanya? Sorotan sama pengikut. Tapi kalau di grup apa Facebook itu kodenya everyone, semua orang, sama seperti di WA CRM. Ya, seperti di WA CRM itu sama. Ya, setelah ini Anda masukkan kuncinya itu. Jadi nanti orang melihat gitu ya. Jadi Anda bisa bikin seperti itu. Ya, ini mana lagi nih grup saya ya. Nah, ini misalnya ya saya punya market programmer berapa? 5.300 orang. Ya, 5.300 orang saya ininya di sini pemilik grupnya. Nah, jadi bisa di sini ya ininya apa kita posting-posting. Nanti teman-teman boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda mau apa namanya beriklan ya, mengirimkan iklan ya, mengirimkan iklan bukan di sini taruhnya ya, bukan di wall atau bukan di apa namanya grup, tapi di halaman ya, di halaman. Nah, misalnya halaman saya ini Abilintang. Ya di sini halaman. Ini udah pindah ke halaman ya. Nah, di sini di halaman kita memposting iklannya itu adalah di halaman ya. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Nah, ini halaman ya. Nah, di sini kita pasang ya, pasang tentang apa namanya iklan kita gitu ya. Di sini, di postingan di sini.
Ya, di postingan di sini kita pasang iklan kita, nanti di sini ya ketika kita posting yang tadi, ya apakah itu single ad, ya video dan yang lain, di sini ada fitur promosikan postingan di sini, ya ada fitur promosi postingan. Nah ini nanti teknis detailnya kita akan belajar ya, bukan malam ini, teknis detailnya supaya kita bisa pas, ya bisa pas mendapatkannya gitu ya. Nanti di sini kita bisa melihat apa namanya ininya interaksinya ya, misalnya tayangannya cuma 26 ya ini gitu ya. Ini jadi di dalam beriklan itu nanti ada yang namanya apa yang namanya ini uji coba dulu ya, ada yang namanya uji coba supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai gitu ya. Jadi ada uji coba gitu ya, jadi ada uji coba dulu yang nilainya rendah-rendah gitu ya, yang nilainya rendah-rendah sehingga nanti teman-teman bisa apa namanya tidak boncos di awal, tidak boncos di awal. Jadi di sini di halaman ya, jadi halaman itu nggak penting Anda ada berapa banyak pengikutnya atau yang menyukai halaman, karena halaman di sini dibuat untuk kita bisa beriklan ya, bukan memperbanyak uh, apa namanya pengikut, kecuali Anda tujuannya yang lain ya, misalnya Anda adalah ustadz, selebgram, artis, ya pasti banyak pengikutnya gitu ya. Tapi kita bikin yang ini, yang mana yang tujuannya untuk kita bisa memposting kalau dari Facebook seperti ini. Ini nanti teknisnya kita belajar gitu ya. Nanti kalau sudah bagus ya, walaupun pengikut saya ya di halaman saya itu hanya ada baru sampai 331 pengikut, yang suka 336, ya nggak masalah gitu ya, yang nggak masalah, yang penting tujuannya tercapai. Tapi di sini kita bisa lihat konversinya, konversi pengikut dengan ini adalah di mana, di ulasan ya, di ulasan. Nah di sini nih ulasannya ya. Nah orang-orang pada memberikan ulasan ya. Saya berharap bisa mengikuti kelas belajar Kang Nabil Lintang untuk bisa memperoleh ilmu, meningkatkan dan mengembangkan ya. Terus yang lain sini recommended buat belajar jualan ataupun yang udah profesional ya. Nah, saya suka cara memberikan materi enak, mudah dicerna ya. Ini bintang 5 semua ini ya. Bintang saya berapa di sini ya. Nah, ini ya 100% merekomendasikan. Ya saya belum, alhamdulillah nggak dapat di bawah bintang 5 ya. Bintang 5 semuanya. Jadi orang memberikan ulasan. Jadi ketika kita melihat sebuah halaman itu bukan diukur dari ininya ya. Ini mungkin nanti hitungan yang kesekian, tapi lihat di konversi di ulasannya gitu. Nah di sini ya banyak yang memberikan semacam testimoni ya. Baru 2 kali ikut kelas saya bilang benar-benar daging materinya ya. Nah seperti ini. Karena di sini ya saya buat waktu itu lebih banyak kepada pelatihan-pelatihan digital marketing ya. Makanya nilai fotonya ya. Ini foto waktu saya mengajar apa namanya offline ya, mengajar di tempat ya, waktu sebelum ada zamannya COVID ya. Ini contoh-contoh ya, ngajar di ini ya. Nah, ini contoh saya udah ngajar Facebook Ads ya di tahun 2018 ya, Facebook Ads ya. Jadi apa, saya udah lama di digital, makanya hasilnya pun sudah saya rasakan gitu ya. Walaupun kemarin sempat terjadi framing yang luar biasa ya di tempat lain, tapi di sini ini bukti pesertanya ya yang mengikuti sebagian kecil ya pembelajaran tentang digital marketing. Nah ini saya dokumentasikan di halaman ini, gitu ya, di halaman-halaman ini untuk belajar. Nah, memang waktu itu spesialis saya adalah Facebook Ads dan digital marketing. Nah ini apa namanya, kita bisa buat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir halamannya gitu ya. Kita baca dulu pesan Pak Joko. Kalau posting di Facebook agar dibaca atau dilihat, kita harus aktif untuk lihat dan komen di Facebook yang lain. Iya, uh, jadi ketika kita ingin membangun apa namanya interaksi ya di Facebook itu kan sekarang ini uh, penghuninya itu
lebih banyak Gen X dan milenial gitu ya, Gen X sama baby boomer gitu ya. Nah itu bukan Gen Z ya. Jadi cara sudut pandang mereka melihat Facebook itu berbeda gitu ya dengan teman-teman yang ada di TikTok gitu ya, atau teman-teman yang ada di IG Reel. Jadi ketika kita biar interaksinya tinggi, kita harus memang membangun personal branding. Tapi ini lama gitu ya, personal branding itu lama, nggak seperti awal-awal Facebook dulu. Ya saya merasakan. Jadi pertama kali Friendster muncul, lalu dia tewas diganti Facebook ya, itu saya merasakan bahwa apa namanya, ini lama gitu ya, lama membangunnya. Apalagi kalau sekarang. Nah oleh karena itu kita harus cepat mengkonversinya. Jadi mengkonversinya itu ya sudah, kita bercerita saja, gitu ya, bercerita. Jadi kalau di Facebook itu lebih senang orang itu mendengarkan curhatan, ya cerita. Tapi tentu saja cerita itu mengandung selubung dari produk-produk yang akan kita tampilkan di belakang hari, ya ceritanya. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa membuat sebuah apa namanya, hal yang menarik. Nah, tentu saja yang pertama itu Anda harus munculkan identitas gitu ya, identitasnya. Misalnya saya kembali lagi ke halaman ke Facebook organik saya ya. Nah, ini uh, ya, ini ya, Nekio ya. Ini Nekio memang brand saya ya, yang menjadi akun YouTube kita juga ya. Nah, ini kita munculkan di sini, gitu ya. Kita munculkan ya satu pembahasan saja di Facebook itu. Ya, boleh menyerempet sedikit-sedikit ketika ada momentum politik misalnya ya. Boleh menyerempet sedikit-sedikit. Kalau saya di sini lebih banyak kepada digital marketing ya, lebih banyak kepada digital marketing di sini. Jadi kita buat seperti itu. Nah, ini nyerempet sedikit-sedikit ya ke olahraga, saya share tentang Sintayong ya di situ. Tapi lebih banyak membahas tentang digital marketing, dan sekarang lebih ke apa namanya, ke AI. Jadi teman-teman uh, untuk bisa mendapatkan interaksi yang lebih cepat. Nah, kalau halaman di mana kelolahnya? Jadi kita bikin dulu halaman gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya Facebook ya, tinggal bikin halaman di sini ya. Ada cara bikin halamannya di sini. Ya, cari halaman, mana halaman di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin halaman di sini. Mana halamannya? Kalau dari handphone cepat nih melihatnya ya. Nah, di sini teman-teman nanti bikin, oh di sini ya. Nah, ya. Di sini nanti Anda bikin halaman baru gitu ya. Nah, di sini Anda bikin halaman baru, nanti Anda kasih namanya. Itu halaman itu sebenarnya fungsinya adalah untuk kita bisa mudah beriklan dan kita bisa mendapatkan akun, mendapatkan dashboard BM namanya ya. BM itu Business Manager, untuk kita bisa melihat perjalanan traffic dari iklan kita. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung lagi. Itu nanti akan kita bahas tuh ya, masalah yang Facebook Ad ya. Nah, itu nanti bisa buat di situ. Ya, halaman itu fungsinya di situ. Jadi Anda tinggal cari saja halamannya. Apa ada trik agar postingan kita bisa tampil di paling atas? Jadi bukan masalah apa namanya? Facebook Ad itu, Facebook itu, ya, postingan di Facebook itu bukan seperti di Google. Ya. Jadi Anda harus lihat dulu dunia Facebook. Ya. Dunia Facebook itu pertama ini, ya. Dunia Facebook itu ya, semesta Facebook lah istilahnya biar keren ya. Semesta Facebook itu pertama adalah jumlah penduduk semesta Facebook Anda itu adalah jumlah teman Anda, ya. Jumlah teman mananya. Nah, ini jumlah teman, ya. Kalau jumlah teman berarti ya, ya. Kalau jumlah teman di sini nih teman ya, itu artinya sudah saling follow, ya. Kalau di Facebook itu. Kalau di WA istilahnya udah saling save nomornya, ya. Ini dia save kita, kita save dia, gitu ya. Nah, ini udah jadi teman nih, ya. Terus yang kedua semestanya ya adalah pengikut. Pengikut itu dia memfollow kita
kita belum tentu mengikuti berteman sama dia, belum tentu tuh, ya. Tapi dia sudah pasti memfollow kita. Nah, notifikasi kita, postingan kita itu akan dilihat pertama kali ketika kita posting itu kepada mereka, ya, kepada mereka dulu. Nah, kalau kepada mereka ini sudah cocok, ya, kepada mereka ini sudah cocok, nanti itu akan dilebarkan. Makanya dulu ya di sebelum COVID itu ada banyak itu di Facebook itu saya lihat ya, tapi saya nggak mengikuti caranya karena rekayasanya itu adalah bikin grup Facebook nih ya di WA misalnya ya, terus kita posting di sini, ya. Kita posting, nanti anggota grup itu semuanya komentar, like dan share, ya, komentar, like dan share. Nah, dilihat sama algoritmanya Facebook waktu itu tinggi interaksinya, engagementnya, tapi engagement palsu tuh, engagement yang dibikin-bikin, ya. Bahkan ada kelasnya dulu tuh saya lihat dibayar 25.000 atau 35.000 tuh supaya bisa masuk grup itu, kita posting, semua orang anggota grup wajib komentar gitu dan wajib berteman. Bengkak memang. Jadi kemana-mana. Tapi sekarang sudah di stop sama Facebook tuh, udah kebaca bahwa itu adalah spam di komentar. Ya, spam yang dikendalikan, tidak organik, tidak natural. Itu udah kebaca dulu di sebelum COVID ada tuh, ya. Itu bukan bekas ya, dulu sering admin saya lah dulu itu istilahnya ya, sering. Nah, admin saya cuman sudah nggak saya pakai lagi karena ada beberapa attitude-nya yang nggak bagus gitu ya. Nah, dia bikin seperti itu tuh untuk menjaringnya, banyak tuh postingan kita, dia bisa mengajak dulu karena dia perempuan, terus ininya ibu-ibu banyak ya, murah 25.000 kalau nggak salah jadi grupnya. Dan dia bikin gitu, jadi posting siapapun anggota grup, pagi posting, siang posting, malam posting, semua wajib komentar, rame tuh ya. Nah, itu interaksinya tinggi, tapi kita kesulitan untuk mengontrolnya karena Facebook sudah bisa membacanya bahwa itu direkayasa. Nah, supaya ini kita tentu saja harus memperbanyak pengikut. Tapi memperbanyak pengikut atau teman itu kan nggak mudah sekarang, teman ya, teman-teman di Facebook ya. Karena tidak seperti dulu lagi, ya, tidak seperti dulu lagi ya. Facebook itu kalau saya lihat seperti saya lihat Mongolia gitu ya, negara yang nggak maju-maju. Jadi nggak seperti dulu lagi. Lalu caranya gimana? Facebook Ads solusinya, ya, Facebook Ads. Karena di Facebook Ads itulah kita akan mudah menjangkau banyak orang dengan mudah, ya. Jadi solusinya hanya saat ini di Facebook Ads. Nah, Facebook Ads itu nanti Anda bisa setting ya. Setting nanti kalau orang tertarik dengan postingan yang Anda Facebook iklankan itu, dia secara tidak langsung akan berlangganan kepada Anda, suka dengan Anda, dia jadi pengikut. Atau tingkat lanjutnya lagi bisa jadi berteman seperti itu. Terus Anda jangan tergiur kalau ada yang jual-jual misalnya akun-akun Facebook ya, itu udah susah tuh. Ya, bikin akun Facebook sekarang susah ya. Meta itu sensitif gitu ya, caranya teman-teman pilih yang normal-normal saja. Oleh karena itu, dengan keberadaan AI ya, Anda bisa berjalan di dua sisi ya. Kalau misalnya Facebook Anda sudah banyak ya, misalnya minimal ada 100 teman gitu ya, Anda boleh main dulu di Facebook organik dan di Facebook Ads secara paralel bersamaan misalnya ya. Tapi kalau masih sedikit ya, masih sedikit temennya, Anda main di organik itu lama gitu ya, main di organiknya itu lama ya, kecuali Anda ya rajin mengikuti grup-grup yang ada di Facebook. Nah, tapi grup-grup yang ada di Facebook itu pada umumnya pun melarang yang berjualan, makanya harus terselubung. Ya, terselubungnya itu adalah kita melakukan storytelling di dalam postingan
kita. Tapi itu harus tepat juga melihat ini apa namanya grup-grupnya. Nah, kalau ini karena kita judulnya adalah supaya terjadi konversi sukses penjualan, makanya nanti kita akan lebih dalamin yang Facebook Ad. Ya, Facebook Ad dan Meta Ad itu sebenarnya sama ya. Jadi company-nya itu atau perusahaannya itu Meta. Ya, dulu Facebook Ad karena si owner itu hanya punya Facebook. Nah, sekarang ownernya punya Instagram, punya WhatsApp, ya, punya DeepSeek. Jadi disebut Meta Ad dan bisa berjalan di ketiga tempat itu, platform itu. Jadi dengan di Facebook ya beriklan itu nanti bisa dijalankan ke tiga tempat itu, ya, bersamaan bisa atau salah satunya saja bisa. Misalnya kita beriklan di Facebook Ad, kita minta iklan itu juga akan ditayangkan di IG, bisa, di WA, bisa, gitu ya. Itu nanti kita belajar ada tuh, ya. Lagi siapin produk, nah mudah-mudahan bulan Maret bisa rilis ya, produk khusus di situ. Nah, kenapa kita harus berbayar ya? Maksudnya iklan berbayar supaya kita nggak capek, ya, nggak capek. Karena sebenarnya Facebook itu harta karun sebenarnya. Cuman harta karun itu kan harus digali lebih dalam gitu ya, lebih dalam supaya kita dapat berliannya, emasnya gitu ya, bukan dapat sampah-sampahnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi Meta Ad sama Facebook Ad itu bukan masalah lebih mudah, itu penamanya sama gitu ya, sama saja gitu. Hanya dulu namanya Facebook Ad, sekarang namanya Meta Ad. Nanti kita keluarin produknya namanya Meta Ad, ya, Meta Ad. Jadi sama, ya, itu sama, hanya namanya saja. Kalau dulu berdiri tunggal Facebook doang, sekarang ada tiga platform di WA, di IG, di Facebook. Nah, di tiga platform itu disebutnya namanya Meta Ad. Kalau dulu cuma Facebook Ad, gitu. Jadi sama. Yang nanti yang membedakan hasilnya adalah budget, berapa uang yang Anda punya untuk beriklan. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus melakukan namanya uji coba, trial. Ya, trial. Makanya jangan apa namanya langsung ke budget yang besar. Jadi budget kecil. Misalnya kayak budgetnya 1 juta nih untuk beriklan di Meta Ad. Itu biasanya saya pecah dulu sampai menjadi 10 iklan kecil-kecil. Ya, jadi 10 iklan itu beda-beda tuh. Isinya beda, audiennya beda, geografinya beda, beda-beda semuanya ya. Jadi kalau saya mengajarkan tentang dulu Facebook Ad ya namanya ya, atau sekarang Meta Ad, itu saya nggak langsung meminta para member itu untuk terjadinya konversi terhadap penjualan. Jadi harus melakukan trial dulu. Berapa budget yang dipunya? Oh punya Kang, 1 juta misalnya. Udah ya pecah jadi 10. Berarti per iklan itu anggarannya 100.000. Ya, jadi 100.000 kita riset dulu. Produknya sama, audiennya macam-macam. Ya, tempatnya macam-macam, gambarnya beda-beda gitu ya. Nah, nanti dari 10 itu bergerak ya, kita lihat mana yang menjadi juara. Maksudnya juara ini apa? Konversinya. Konversi terhadap apa? Tujuan yang kita minta apa? Misalnya tujuannya hanya untuk engagement, interaksi. Oh, misalnya tujuannya harus terjadi pembelian. Oh, misalnya tujuannya harus melek halaman. Oh, tujuannya harus mengklik websitenya atau landing page-nya. Kita lihat dulu dari tujuannya. Oh, mana yang paling tinggi dari 10 itu yang akan dilanjutkan iklannya. Jadi misalnya dari 10 itu cuman tersisa 2. 8-nya kita nggak akan lanjutkan. Maksudnya nggak akan dilanjutkan gimana? Audien, copywriting, gambar, demografi, ya, geografi, gender itu nggak kita pakai lagi tuh yang 8 tuh karena terbukti nggak tinggi hasilnya. Tapi kita pakai yang 2 ini.
Terus saya tanya lagi ke membernya, anggarannya berapa? 1 juta lagi Kang. Oke, karena yang berjuara cuma 2, kita pecah jadi 2, 500 500. Nah, kita sudah dapat tuh. Nah, baru di situ nanti kita akan dapat hasilnya. Kalau terhadap konversi ses terjadi pembelian. Kalau terhadap apa namanya, klik ke website terjadi traffic yang tinggi. Seperti itu. Jadi nggak langsung serta merta ininya apa namanya langsung berjalan, dan itu butuh melihatnya. Makanya banyak yang boncos karena dia nggak make ilmu, main cikat-cikat aja gitu. Kalau saya nggak mau gitu ya, saya pecah-pecah itu, pecah-pecah iklannya, saya pecah-pecah konsepnya, saya pecah-pecah itu, dan itu makan makan waktu tuh. Nah, makanya harus terpola dan ada ininya. Nanti ada namanya apa ya, itu nama produknya ya, Metases itu kan nama ini ya, apa namanya, nama produk juga ya, saya lupa sih namanya apa, yang pokoknya kita ujungnya adalah Meta Ed ya, terkait dengan pembelajaran di Meta Ed itu. Ini coba saya lihat dulu, Meta Ed apa namanya ya ini, nanti yang akan kita luncurkan sebentar. Ini saya masih meriset, masih belum selesai quality controlnya di sisi affiliateku sebelum di launching ya. Karena di affiliateku itu harus dilihat dulu apakah produk itu nanti dipakai nggak sama orang. Ya, Metases ya, ya Metases ya betul, Metases ya, Metases ya betul, Metases itu yang nanti akan kita coba luncurkan. Tapi Metases ini nanti akan ada bonusnya juga gitu ya, bonusnya terkait dengan yang organiknya gitu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman uh, bisa dapatkan di affiliateku. Tapi saya belum belum selesai apa, mendapatkan data dari produknya, karena Metases ini pembelajaran yang nanti sistemnya mandiri, Anda nonton videonya di situ. Tapi kalau di affiliateku nanti ada BIMTech-nya, jadi kita ada grup supportnya juga ya, kayak WA, CRM, dan seterusnya, sehingga kalau ada kesulitan, teman-teman bisa bertanya di situ ya. Jadi kita akan keluarkan itu juga ya, nanti di bulan Maret mudah-mudahan, lagi saya cek dulu. Jadi kalau di affiliateku, sebulan minimal ada 1 produk baru yang akan kita luncurkan, tapi nggak serta-merta langsung diluncurkan ya. Kita lihat-lihat dulu ininya apa namanya, urgensi dan keperluannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, mudah sekali. Nah, yang penting adalah Anda teman-teman uh, menggunakan AI ini. Nah, di pertemuan malam ini saya memberikan informasi bagaimana Anda membuat copywriting, terus Anda bisa paham mana yang organik, mana yang berbayar nanti. Jadi nanti pada saat membuat iklan, kita hanya fokus kepada riset audiennya, demografinya, kita nggak usah lagi mikirin copywritingnya sama gambarnya, karena di sini sudah dijelaskan sama AI, ya, sudah dijelaskan sama AI. Atau kalau misalnya produk Anda sama ya kategorinya dengan produk yang sering beriklan di Facebook, Anda bisa minta uh, chat GPT ini untuk menganalisa, bisa nggak saya ATM iklan tersebut gitu. Bisa tuh, tanpa plagiat. Anda harus bilang tuh kata kuncinya, ATM tanpa plagiat, amati, tiru, modifikasi tanpa plagiat. Jadi nanti dia akan bikin sinonim kalimat yang tidak sama dengan itu. Kalau yang plagiat kan sama, nah sama persis. Toh kalau yang sinonim ini tidak sama, tapi maknanya sama, tujuannya sama. Jadi seperti itu. Nanti kita bisa buat, nanti kita belajar lah itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang kita sampaikan malam ini. Terus saya mau memberikan informasi juga ya, untuk pertemuan kita, ya, pertemuan di ekosistem yang di Super AI, di kampus AI ya.
besok itu adalah webinar terakhir kita di bulan sebelum masukin Ramadan ya, besok itu. Tapi besok akan dibawakan sama Mbak Nia besok, karena besok saya akan perjalanan keluar kota. Hari Jumat kita libur karena itu adalah terawih pertama gitu ya, kita fokus dulu untuk terawih ya bagi yang besoknya puasa gitu ya. Nah itu hari mana? Hari Jumat. Hari Sabtu juga sama, insya Allah kita libur untuk kita fokus kepada buka puasa pertama gitu dengan keluarga gitu ya. Jadi hari Jumat kita terawih pertama, hari Sabtu kita buka puasa bersama gitu. Jadi suasana momentum itu kami dari Afiatku tidak ingin ganggu supaya teman-teman bisa fokus kepada suasana Ramadan. Nanti kita akan bertemu kembali di ba'da subuhnya di hari Ahad ya. Jadi jangan tidur ya kalau itu, jadi bisa belajar di situ. Nanti materinya akan atau ininya akan disampaikan sama Mbak Nia. Baru nanti Super AI yang terakhir dunia halu itu akan mudah-mudahan kita akan pelajari di hari Senin atau hari Selasa. Kita lihat nanti situasinya. Kita akan belajar di situ, baru nanti akan persiapan masuk ke batch 6. Ya, batch 6 itu nanti akan diumumkan juga sama Mbak Nia kapan kita akan mulai belajar untuk peserta di batch 6 tersebut. Kemungkinan nanti batch 6 itu ada peserta reguler, ada peserta institusi. Karena penjualan terkait Super AI itu tidak saja secara orang per orang, tapi juga ditawarkan ke institusi. Institusi itu maksudnya lembaga ya, yang nanti belajarnya bersama-sama. Tapi teman-teman yang sudah mengikuti batch 1 sampai batch 5, itu boleh ikut belajar gitu ya, dan rekamannya akan tersedia di dashboard. Sambil saya masih mempersiapkan dashboardnya yang lebih mudah untuk dipelajari. Jadi ini pengumumannya. Terus juga kita akan memberikan hadiah Ramadan kepada teman-teman semuanya, kepada yang ikut di grup belajar AI. Nanti teman-teman bisa menjadikan hadiah Ramadan ini sebagai pengumpul lead. Ya, ini Mbak Nia lagi bikin landing page-nya. Nanti kalau sudah jadi akan diinfo ke saya untuk dibuatkan link checkout-nya, yaitu My Bio tadi. Ya, My Bio tadi itu testernya dibuka kembali ya sampai bulan Ramadan tanggal berapa tuh saya lupa teh, nanti Mbak Nia yang akan sampaikan juga. Jadi ini teman-teman bisa jadikan lead magnet untuk menggiring sebanyak-banyaknya teman-teman ya, karena versi 1.0 sudah saya tutup, tidak terjadi update lagi di versi 1.0 ini karena sudah selesai ya. Jadi kalau saya membuat aplikasi ada versi-versinya, jadi 1.0 ini sudah selesai, nanti yang ada adalah versi 2.0, tentu berbeda dengan yang sekarang gitu ya. Tapi yang versi 1.0 ini akan berjalan dulu selama beberapa bulan ke depan. Nanti kita akan kita akan masuk ke versi 2.0 dan itu akan berbayar versi 2.0 ya. Versi 1.0 pun kalau sudah selesai testernya akan berbayar, tapi bayarnya nggak mahal-mahal ya, nggak nyampe 40.000 ya. Kalau tempat lain 147.000 itu paling murah. Nah, tempat kita nggak nyampe ini, nggak nyampe nggak nyampe 40.000. Terus hadiah yang kedua Ramadan ini adalah bagi teman-teman yang ada di Super AI ya, mybio.id ini akan bisa Anda pakai selama Anda masih menjadi member di Super AI gitu ya. Selama Anda nggak mengundurkan diri atau itu, Anda bisa pakai. Jadi tidak ada biaya perpanjangan per tahun gitu ya untuk teman-teman yang di Super AI, tapi khusus yang ada di Super AI gitu ya. Karena di Super AI itu sudah melakukan sebuah ikhtiar mau belajar dengan dalam tanda petik ya, mengorbankan budget untuk belajar sekian itu. Jadi kita berikan
sebagai hadiah Ramadan. Tapi di luar Super AI ya, misalnya cuma beli Creative AI atau Visual AI atau WACRM misalnya, itu selama masa tester dia dapat 1 tahun, ya lisensinya 1 tahun. Nanti setelah itu dia akan masuk ke mana yang berbayar. Ini saya akan bocorkan yang sebentar ya, saya sampai lupa. Yang versi nanti 2.0. Ya, versi 2.0 dari MyBio itu nanti konsepnya seperti ini ya. Saya lagi lihat source code di luar ya. Di source code di luar itu. Nah, nanti konsepnya seperti ini. Ya, konsepnya seperti ini nanti. Apa buildingnya. Jadi seperti ini. Ya, di sini ya. Produk kan di sini nanti ada produk Anda bisa dibuat di sini ya. Produk ini saya buat saya lagi lihat codingannya dulu di sini. Nah, jadi saya akan buat modelnya seperti ini. Karena saya lagi lihat juga di sini ya model-model yang seperti ini. Kalau sekarang ini kan tombol-tombol aja tuh ya di bawah tombol-tombol gitu ya, tombol-tombol. Nah, sama video ya, ini nanti akan saya buat modelnya seperti landing page. Saya lagi uji coba juga di sini ya, beberapa kali saya lagi uji coba dulu source code-nya ini mana nih tadi. Nah, ini ya. Nah, untuk nanti ini sambil ini untuk persiapan di 2.0. Ya, nanti begitu 2.0 rilis, Anda yang member Super AI tetap akan dapat update-nya gitu ya, dapat update-nya. Jadi ini hadiah Ramadan yang nanti akan teman-teman bisa dapatkan gitu ya, bisa dapatkan apa namanya ininya produknya. Jadi MyBio itu dibuat yang sudah jadi bukan MyBio itu adalah nih ya MyBio ya mybio.id mana nih nah mybio.id ini nanti orang akan dapat akses masuk ke dalam sini ya untuk membuat sendiri biolinknya ya dia akan membuat sendiri biolinknya. Nah nanti kalau sudah apa namanya sudah ini dia buat sendiri karena kan setiap orang beda-beda gayanya ya seleranya beda-beda nggak sama gitu ya seleranya Mbak Nia seleranya Pak Nasrullah Pak Haidar yang lain-lain nggak sama seleranya Pak Joko nggak sama gitu jadi dia diberikan akses. Nah orang kalau mau beli mybio.id dapat akses ini dia bayarnya tadi 30 berapa tadi Mbak Nia 35 atau 37 ya nah itu seperti itu tuh ya jadi ya ada tutorialnya nanti ada tutorialnya untuk bikin biolinknya gitu. Tapi untuk teman-teman ini bisa dipakai ya selama teman-teman menjadi membernya Super AI dan di sini kelebihannya ya bisa bikin lebih banyak ya sebanyak-banyaknya ya user MyBio-nya ya sebanyak-banyaknya gitu. Jadi dari ini bisa bikin banyak kayak Mbak Nia tadi ya banyak-banyak gitu ya. Nah, cuman nanti di sini uh, uh, apa namanya teman-teman harus sering apa melakukan uh, tes gitu ya, melakukan sampai mendapatkan hasilnya yang terbaik gitu ya, sampai hasilnya bagus gitu. Seperti itu. Nah, kenapa kami melakukan tester ya? Kenapa kami melakukan tester? Di awal-awal kemarin itu melakukan tester supaya kami dapat feedback. Ya, kami dapat feedback mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki. Kalau itu masih dalam ruang lingkup versi 1.0 kayak kemarin tuh, kita dapat feedback laporan dari Bania. Minta gambar warnanya dibikin heksagonal. Oh iya bener, ya lupa tuh kemarin masih statis. Saya bikin heksagonal. Minta supaya bisa musik. Nah, iya bener. Akhirnya saya masukin bisa file MP3 gitu. Jadi itu masih dalam ruang lingkup 1.0. Jadi bisa tuh kita update. Jadi gunanya tester seperti itu teman-teman. Nah, kemarin itu tester sudah saya nyatakan selesai. Karena untuk 1.0, tapi karena ini momentum memasuki Ramadan, kita lakukan tester lagi. Apa bukan lakukan tester sebenarnya? Kita sebut nanti hadiah Ramadan bagi teman-teman ya. Hadiah Ramadan yang mau saja untuk bisa dapat itu.
mybio.id. Itu informasi yang saya sampaikan malam ini. Nanti kalau sudah jadi linknya, sudah Anda bisa generate link ininya, nanti disampaikan sama Mbak Nia, supaya nanti Anda sampaikan ke teman-teman, bahwa ini ada hadiah Ramadan dari Afiliatku, teman-teman bisa mendapatkan akses untuk membuat biolink di MyBio. Demikian ya teman-teman, untuk materi malam ini kita akan berjumpa kembali di grup WA kita untuk komunikasinya. Nanti selanjutnya pengumuman yang lain akan disampaikan oleh admin Mbak Nia. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off ya.